Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu rahimanallahu wa iyyakum, alhamdulillah kita bertemu dalam kajian yang panitia memberikan judul destinasi terakhir, menuju destinasi terakhir. Maksudnya kiamat itu sebenarnya. Repot kali memang. Demikian. Yang kemarin di Masjid Nurul Amal, bukan bumi yang sekarang. Ya hari kiamat juga artinya. Tapi begitulah kita untuk membuat penasaran. Ini memang sosiolog mungkin ya, dalam memberikan judul membuat penasaran apa sih. Dan memang perlu kita ketahui ketika kita belajar tentang Islam, tidak ada sesuatu yang baru yang kita pelajari. Kalau ada yang baru, bid'ah namanya. Taib. Menuju destinasi terakhir, ini sudah di bahagian kedua, di mana yang lalu kita sudah bahas bagaimana perjalanan ruh. Perjalanan ruh sejak ruh itu sebelum disatukan dengan jasad sampai akhirnya ruh itu bersatu dengan, terpisah dan bersatu kembali dan tidak akan pernah terpisah lagi. Itulah nanti ketika kita sudah menuju akhirat, ya, maka terakhir yang telah kita bahas yaitu setelah penduduk surga menempati surganya dan penduduk neraka sudah menempati nerakanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyembelih, mendatangkan utiyal mautu bisyakl kabasyah, yaitu kematian akan didatangkan dalam bentuk kambing. Fayudhbahu bainal jannati wan nar, dan disembelihlah dia antara surga dan neraka. Wa yaqul, dan dikatakan, ya ahlal jannah khulud la mauta fiha, wahai penduduk surga kekal, tidak ada lagi kematian setelah itu. Wa ya ahlan nar, wahai penduduk neraka khulud la mauta fiha, kekal, tidak ada lagi kematian. Jadi sejak kembalinya jasad, ruh ke jasad nanti di hari kiamat, maka sejak saat itu tidak akan ada lagi yang namanya terpisah. Tidak akan lagi ada yang namanya terpisah. Di dunia ini jasad kita dengan ruh, tapi terkadang dia pergi, Pak. Kapan dia pergi, Bu? Ketika tidur. Ketika tidur, ya, dia pergi pada waktu itu. Ada yang setelah pergi balik lagi, bangun dia. Ada yang udah pergi nggak balik-balik. Berarti sudah isdet lah dia. Demikian ikhwan, sudah selesailah kehidupannya. Taib, kita akan memberikan rincian. Kalau kemarin itu kita bicara ruhnya, gimana perjalanan ruh. Kita akan bicara bagaimana dengan manusianya, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, adapun manusianya, ikhwah a'azanallahu wa iyyakum, ketika seorang itu akan meninggalkan dunia dan akan menuju akhirat. Meninggalkan dunia dan akan menuju akhirat, maka banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi yang hanya dia yang tahu, tidak diketahui oleh orang lain. Jadi ketika seorang itu sudah menuju kematian, sudah nampak dia memang mau mati ini, ya, sudah datang para malaikat dan malaikat maut juga sudah menghampiri dia,
maka akan terjadi banyak peristiwa yang orang lain tidak mengetahuinya. Ya, yang orang lain tidak mengetahuinya. Kita akan menuju ke alam barzakh. Kita akan menuju ke alam kubur. Barzakh itu artinya alam pemisah antara dunia dan akhirat. Alam yang memisahkan antara dunia dan akhirat. Kalau kita lihat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Ar-Rahman, bainahuma rabbul masyriq bainahuma barzakhul la yabghiyan, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Ar-Rahman ada dua lautan yang berbeda, bainahuma barzakhun, barzakh. Di antara kedua laut ini ada barzakh pemisah. La yabghiyan, tidak akan bisa dia saling bercampur. Kalau kita lihat lautan misalnya antara Samudra Atlantik tidak bisa menyatu dengan dari Samudra Pasifik. Mungkin perbedaan unsur, Allahu a'lam bishawab. Yang jelas itu akan terjadi pembatas. Jadi pembatas antara dunia dan akhirat, dan nanti hari akhirat itu adalah barzakh. Demikian. Setiap manusia akan memasuki alam barzakh. Kalau menurut usia manusia, hitungan manusia, maka yang zaman Nabi Nuh itu akan mengalami alam barzakh yang lebih lama ketimbang yang hidup sampai jadi saat hidup yang melihat langsung hari kiamat. Itu kan menurut hitungan kita. Menurut hitungan kita. Jadi kalau ada yang nanya, Ustadz, kalau begitu, kalau orang-orang kafir yang hidup pada zaman Nabi Nuh, disiksalah dia di alam barzakh, dengan orang kafir nanti yang hidup pada zaman di saat dia melihat hari kiamat, lebih lama mereka dong azabnya. Itu hitungan kita. Ya Bu ya, itu hitungan kita. Makanya dalam masalah ini, kalau sudah masuk alam gaib, itu sudah tidak berlaku lagi hitungan-hitungan eksakta ketika kita ketahui di alam dunia. Dan nggak berlaku lagi, ikhwah. Sebagaimana ketika seorang masuk alam barzakh, kemudian dia mendapatkan nikmat kubur, Allah lapangkan kuburannya sejauh mata memandang, terus yang di sampingnya gimana tuh? Apa digusur? Kemudian kalau yang dapat azab dalam kubur, sebelahnya orang soleh, apa kepanasan di sampingnya? Karena ada hawa neraka masuk ke kuburannya. Ini sudah di luar nalar kita. Tapi satu hal ibu sekalian, bapak sekalian, ada satu kaedah dalam memahami perkara gaib. Ya, dalam memahami perkara gaib, apa itu ikhwah? Banyak perkara yang nggak masuk akal bukan berarti mustahil. Itu ya. Perkara yang nggak masuk akal bukan berarti mustahil. Artinya hal-hal tersebut mungkin nggak masuk akal kita, nggak bisa kita nalar. Tapi bukan berarti mustahil. Jangankan kita bicara masalah alam gaib, bicara masalah alam barzakh, bicara masalah hari akhirat. Di dunia ini saja banyak perkara yang nggak masuk akal kita, tapi dia tidak mustahil. Banyak, tapi masuk akal orang lain. Misalnya ini seperti kamera, ini webcam. Ada bapak-bapak tahu dari mana dia bisa merekam, kemudian disalurkan melalui ini. Apa ada terowongan dalamnya ini? Kemudian dia bisa terlihat di komputer. Demikian ikhwah, bisa juga melalui kamera yang di sana. Dari mana kita tahu? Kita nggak tahu cara kerjanya, ya. Kita tidak tahu cara kerjanya. Kita taunya hanya menggunakan. Nggak masuk akal kita, tapi kan bagi saintis tahu, ya. Masih ingat lagi 30 tahun yang lalu seorang ketika bertelepon dengan gayanya, telepon pakai wire dibawa-bawa itu kan, halo dibawa-bawa gitu. Waduh, udah mewah sekali. Coba sekarang begitu gayanya. Mungkin kalau sudah begitu gayanya, mundur wir, jadul gitu. Mungkin sudah seperti itu, nggak laku lagi gaya seperti itu. Demikian ikhwah. Jadi dalam masalah ini ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, itulah manusia. Itu ilmu yang kita dapati sekarang. Kita nggak tahu, bagi orang tahu, orang lain tahu. Demikian ikhwah. Bapak Ibu pernah belajar limit integral, pernah Bu? Udah nggak ingat? Baik.
Cobalah buat itu soal ke anak TK atau ke adik-adik ini aja, Bang. Gak masuk akal itu. Apa ini bulat macam cacing? Demikian, gak masuk akal mereka. Kenapa? Mereka belum pelajari. Tapi apakah mustahil? Jawabannya tidak. Itu ilmu dunia. Apalagi antara yang ilmu nyata dengan yang terkait dengan gaib. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, jadi dalam masalah ini ikhwah, menuju akhirat yang merupakan tempat kita yang abadi, itu banyak peristiwa di perjalanan menuju itu. Ya, baik peristiwa menuju alam barzakh, peristiwa alam barzakh itu sendiri, peristiwa ketika kita dibangkitkan, peristiwa ketika kita di alam mahsyar, peristiwa ketika kita berada di atas sirat, peristiwa ketika yang mau masuk surga, ada peristiwa lagi sebelum dia masuk surga, yang masuk neraka lebih parah lagi peristiwanya. Itu semua merupakan perjalanan kita, yang semua kita pasti menuju ke sana. Kalau nggak ke neraka, maka dia ke surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di surganya kelak insyaallah. Ikhwah azinallahu wa iyyakum. Taib. Barzakh adalah pemisah sebagaimana yang kita katakan tadi. Makanya ketika manusia sudah dicabut nyawanya, maka dia berarti sudah masuk ke alam barzakh. Ya, baik dia sudah dikebumikan maupun dia belum dikebumikan. Yang lalu telah kita bahas bagaimana di saat seorang itu dicabut nyawanya, ya, ketika itu para malaikat turun dari langit. Ada malaikat yang menunggu sejauh mata memandang. Adapun malaikat maut berdiri di kepala si anak Adam yang akan dicabut nyawanya. Apabila dia orang yang mukmin, maka si malaikat akan mengatakan, keluarlah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, keluarlah wahai jiwa yang baik, tenang, ya, ukhruji, keluarlah ila maghfirati minallahi wa ridwani, keluarlah untuk mendapatkan keampunan Allah dan untuk mendapatkan keridhaan Allah. Bagaimana respon daripada si ruh? Ya keluar dengan senang hati. Maka dia pun keluar bagaikan tetesan air yang keluar dari botol. Mudah keluarnya. Demikian ikhwah. Adapun bagi orang-orang kafir, orang fasik, orang durjana, malaikat mengatakan, ya ayyatuhan nafsul khabithah. Omongan saja sudah dahsyat ini, omongan malaikat. Hei, roh yang kotor, busuk, keluar. Ukhruji ila sakhatin minallahi wa ghadabih, keluarlah kamu untuk mendapatkan kemurkaan dari Allah, kemarahan dari Allah. Kira-kira mau ini roh ini keluar? Gak mau, Bu. Gak mau ruhnya keluar. Ya gimana? Keluar akan dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah, azinallahu wa iyyakum. Kalau ibu-ibu misalnya diancam suami, "Dek, keluar dari kamar. Abang mau marah-marah ini." Keluar, Bu. Keluar gak kira-kira? Masih keluar, kenapa? Rumahnya rumah mak saya, Pak. Rupanya masih rumah tinggal 4 mertua, masih mau dia keluar. Macam-macam abang yang keluar dari rumah gitu. Ini maksudnya kalau udah rumah sendiri, ya kalau, "Dek, keluar, Dek. Ada masalah ini, abang mau marah-marah," kira-kira gitulah. Ya pasti kalaupun keluar akan takut-takut gitu kan, Bu. Apalagi ini yang mengancam mendapat kemarahan Allah, makanya ruh itu gak keluar. Itulah sebabnya keluarnya dipaksa. Itu yang disebut Rasulullah, mungkin yang pernah bapak-bapak dan ibu pernah dengar, itu akan dipaksa bagaikan besi yang berduri, dililit goni dan dicabut dengan paksa, maka berputusanlah urat-uratnya. Dalam ayat disebutkan yadribuna wal malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarhum. Malaikat pukul wajah, dipukul punggungnya, dipukul supaya apa? Supaya roh itu bisa keluar, mau keluar. Demikian ikhwah. Itulah dia, ya. Itulah dia di saat roh itu keluar. Kemudian kita sudah bahas juga dia dibawa ke langit. Untuk roh orang yang mukmin dibawa ke langit, kemudian di langit ditulislah di Eliyin, lantas dikembalikan ke jasadnya. Dia yang sudah ada di kuburan. Adapun orang yang kafir enggak sampai ke langit, dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke jasadnya.
Lantas setelah sampai di jasad, datanglah malaikat. Ya, datanglah malaikat nungkar nangkir. Rasulullah mengatakan aswadani azraqani syadidun tihar, yang warnanya hitam kebiru-biruan, yang sangat dahsyat bentakannya. Kalau saya katakan warna dongker. Ibu-ibu ini warna malaikat nungkar nangkir. Demikian. Ya nggak apa-apa bu, nggak apa-apa. Bukan berarti haram, nggak apa-apa. Demikian. Jadi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya, dan dibentak oleh malaikat, disuruh duduk. Tapi kalau kita katakan disuruh duduk, gimana duduknya? Gimana duduknya? Demikian ikhwah. Itu sudah kita pelajari, ya, karena kaitannya kemarin dengan perjalanan ruh. Kemudian ikhwah, menjelang kematian itu ada hal-hal yang terjadi. Ya, ada hal-hal yang terjadi, yaitu siddatul maut was sakarat, yaitu dahsyatnya sakratul maut. Bapak dan Ibu harus pahami, ada sakratul maut, ada an-naza'u. Sakrat itu adalah rasa sakit yang dirasakan menjelang seorang itu meninggal. Dan Rasulullah sendiri merasakannya. Ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, kanat taqul, dia mengatakan, inna min ni'mallah alayya anna Rasulullah tuwfiya fi baiti wa fi yaumi baina sahari wan nahri. Di antara nikmat yang Allah berikan kepadaku adalah Rasulullah itu wafat bertepatan di giliranku. Itu dia. Bertepatan di giliranku. Dan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di saat beliau ada di pangkuanku. Itu nikmat yang Allah berikan kepada beliau, kepada Aisyah radhiyallahu anha. Jadi dia wafat di rumah istri yang paling dia cintai. Bapak kan hanya satu kan yang paling dicintai kan? Itu dia. Jadi inilah Aisyah, orang yang paling dia cintai di antara istri-istri yang lain. Yang lain juga cinta, yang paling itu kan artinya yang lebih. Dan tidak apa-apa dalam Islam. Ya, asalkan jatah hari, jatah nafkah itu harus adil, tapi jatah cinta tidak. Tidak bisa. Kita nggak bahas masalah ini. Kita bahas masalah yang lain. Kita bahas masalah barzakh. Ini kalau dibuka nanti panjang ceritanya ini. Ya, kita fokus saja Bu ya. Baik. Semangat. Jadi rahimanallahu wa iyyakum. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Allah jama'a baina riqi wa riqihi inda mautih, yaitu pada saat itu air liurku dan air Rasulullah itu bersatu pada waktu sebelum beliau meninggal. Kapan itu kok bisa bersatu? Air liur Aisyah dengan air liurnya Rasulullah, yaitu dakhala alayya Abdurrahman wa biyadi siwak. Datang Abdurrahman, ya. Abdurrahman maksudnya Abdurrahman abangnya atau adiknya Aisyah radhiyallahu anha, anaknya Abu Bakar. Dia bawa siwak. Ya, Abdurrahman dibawa siwak. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat siwak, ya, dia memberi isyarat minta siwak itu. Pengen siwak. Jadi untuk apa? Untuk membersihkan mulutnya. Itu dalam keadaan sakit dan mau wafat. Begitulah Rasulullah SAW menjaga kesehatan beliau, terutama menjaga aroma mulut. Demikian ikhwah, itulah dia. Makanya dalam Islam itu ibu sangat memperhatikan kebersihan mulut ketimbang yang lainnya, ketimbang badan yang lainnya. Makanya kalau kita lihat, coba di sini ada nggak ibu-ibu yang sampai sekarang atau bapak belum ada rusak giginya, nggak ada bolong, patah nggak ada, apalagi sudah ganti gigi kan? Ada nggak? Nggak ada. Kalaupun ada 1-2 dari 100 mungkin 1, 2, 3, 4. Selebihnya yang bolong lah, yang tanggal lah, yang memang dicopotkan lah, demikian. Dan banyak kalau sudah dia 70, 80 kok utuh giginya, ketika dia tersenyum manis sekali, utuh giginya. Itu dipertanyakan itu. Keasliannya. Demikian. Ya, walaupun ada juga yang kuat giginya. Tapi itulah dia.
Ya, itulah dia, diperhatikan gigi. Jadi Rasulullah SAW memberi isyarat ingin siwak. Lantas faqultu fa'akhudhu laka fa'asyara bi ra'sihi an'am. Aisyah mengatakan, Anda mau siwak, aku ambil. Rasulullah katakan, beliau sakit, nggak bisa ngomong. Ya. Kemudian selanjutnya fanawaltuhu fashtadda alaihi. Lantas aku pun ambil, ya, ambil siwaknya dan kuberikan. Ternyata keras ujungnya. Bapak kan tahu siwak itu ujungnya itu kalau nggak dilembekkan dia masih keras. Dia harus digigit supaya dia sama seperti sikat. Orang Medan bilang seperti bros. Kabarnya orang sini nggak tahu bros itu apa. Bros itu mungkin ibu-ibu yang taruh sini tuh ya. Iya. Yang dia kalau pakai jilbab ditarik kemari taruh sini. Demikian itu bros sama Bu ya. Iya. Jadi bros, orang Medan bilang bros itu sikat. Jadi bros gigi sikat gigi ya Bu ya. Sikat gigi. Jadi ujungnya itu harus dilunakkan supaya dia Enggak, kami bilang bros, ini orang Medan. Kan tadi bahasa Medan, bukan bahasa Inggris. Baik, jadi sikat. Jadi sikat itu ikhwah, tuh kan jadi lupa saya. Baik, jadi harus dilunakkan. Maka, apa kata Aisyah? Maka aku pun melunakkannya. Ulayyinuhu laka fa asyara bi ra'si an'am. Kata Aisyah, aku lembekkan dia, aku lunakkan. Kata Rasulullah, iya, sambil mengiyakan. Lantas Aisyah pun akhirnya menggigit-gigitnya itu supaya dia menjadi lunak sehingga bisa digunakan untuk menyikat gigi, menggosok gigi atau bersugi. Disitulah yang kata Aisyah, disitulah bersatu antara air liurku dengan air Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa kata beliau? Wa baina yadaihi raqwah. Di dekat beliau ada raqwah. Raqwah itu apa ya? Mungkin mangkok lah kita katakan, tempat air. Kemudian fihama, di dalamnya ada air. Faja'ala yudkhilu yadaihi fil ma. Lantas beliau pun memasukkan tangannya ke air. Wa yamsahu bihima wajahahu. Lantas tangan yang basah ini dia gunakan untuk mengusap wajahnya. Dia katakan la ilaha illallah innalil mauti sakarat. La ilaha illallah, sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan sekaratnya. Demikian ikhwah, ya. Jadi dalam masalah ini Rasulullah juga merasakan sakratul maut, yaitu rasa sakit menjelang kematian. Rasa sakit menjelang kematian. Namun ketika nyawa itu keluar atau dicabut, itu namanya naza. An-naza'u. Jadi untuk orang mukmin nggak ada rasa sakit, disuruh dia keluar. Gimana dia nggak sukarela? Keluarlah kamu akan mendapatkan keampunan dari Allah dan akan mendapatkan keridhaan dari Allah. Dia keluar nggak sakit. Dia menetes bagaikan menetesnya air dari gelas misalnya, dari botol. Itulah dia. Yang merasakan sakit ketika pencabutan nyawa yaitu orang-orang kafir, orang-orang fasik. Itu baru sakit. Kenapa? Dia dipaksa. Demikian ikhwah. Namun untuk orang-orang mukmin itu keluar begitu saja dan mudah keluarnya, tidak ada rasa sakit. Jadi untuk sakrat itu dirasakan baik orang mukmin apalagi orang kafir. Untuk an-naza, pencabutan nyawa, untuk orang mukmin tidak akan dia rasakan. Jadi Ustadz, kalau yang tebelalak gitu gimana? Kadang-kadang kan kita melihat, tebelalak matanya, nggak bagus ini matinya. Gitu kan? Padahal tidak masalah seperti itu. Rasulullah mengatakan bahwasanya ada salah seorang sahabat yang meninggal matanya terbelalak begini. Kata Rasulullah SAW, memang kalau nyawa itu dicabut dari atas sehingga yattabi'ul basar, dia diikuti oleh mata. Makanya kita yang hidup harus segera menutupkan matanya mumpung dia lagi hangat, tutupkan. Nanti kalau udah lama nanti begini. Nggak nutup-nutup. Itu dia. Jangan dikatakan orang kita kan banyak khurafatnya. Ini banyak kali dosanya ini, matanya pun nggak bisa tutup. Banyak kali nengok cewek ini. Demikian. Ikhwah. Jadi sudahlah orang itu meninggal, digosipin lagi, digunjingin lagi, nuduh lagi, entah betul entah enggak. Demikian ikhwah. Jadi ikhwah azallahu wa ikum, itulah dia. Satu, ya. Jadi adanya sekarat. Yang kedua, ya,
Yang kedua yaitu seorang itu pada saat itu dia ingin kembali ke dunia. Kepingin balik. Padahal ini mau meninggal ini, ya. Dia sudah lihat yang namanya malaikat maut. Dia sudah lihat dia akan menuju alam barzakh. Di saat itulah manusia ingin kembali ke dunia. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Ketika datang kematian, dia berkata, ya Allah, kembalikan aku. Artinya kembalikan aku ke dunia, beri aku kesempatan. Untuk apa ente mau balik ke dunia? Untuk apa? Untuk ngitung-ngitung pembagian warisan? Atau untuk merasakan kuliner, mungkin belum sempat waktu pas sakit di ujung-ujung itu kepingin makan gudeg, belum kesampaian? Untuk apa kamu demikian balik ke dunia? Rabbirji'un, untuk apa? La'alli a'malu sholihan fima tarak, agar aku bisa melaksanakan amalan soleh yang pernah kutinggalkan. Ikhwah, orang kalau sudah dia mulai memasuki alam barzakh, alam kematian, ya, meninggalkan dunia, maka tidak ada lagi dia terfikir dengan dunia ini. Gak ada. Makanya Allah Subhanahu wa taala kan sebutkan, wa'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinah wa tafakhurum bainakum wa takatsurum fil amwali wal aulad. Ketahuilah bahwasanya dunia itu hanyalah mainan, senda gurau, perhiasan, saling membangga-banggakan anak-anak dan saling membangga-banggakan akan harta. Itulah dia dunia. Oleh karena itu, kenapa ketika kita hidup di dunia ini, kita besar sekali pikiran kita tentang dunia. Kita mikirkan kendaraan, mikirkan rumah, ya kan? Karena kita masih di dunia. Kenapa? Kita di dunia itu bagaikan seorang anak yang sedang mainan. Kalau ibu-ibu dulu waktu kecil mainannya apa, Bu? Pistol-pistolan? Boneka. Kalau bapak-bapak dulu mobil-mobilan, pistol-pistolan, ya kan? Taib. Itulah namanya mainan. Taib, anak kecil kita itu dia bisa nangis ketika mainannya tidak dia temui. Kita yang sudah dewasa, kita melihat kan lucu. Nak, itu bisa kita beli. Kenapa harus nangis? Begitu kan? Tapi bagi mereka mainan itu luar biasa. Itu kehidupannya. Bapak tulis hibah untuk anak bapak 1 miliar dalam cek. Dan nak, gini aja, jangan kamu nangis. Ini ada mobil-mobilan, ini ada cek yang bapak kasih untukmu 1 miliar. Kira-kira pilih yang mana? Ya? Yang selembar atau yang mainan ini? Karena masih kecil. Itulah kita dengan dunia. Coba untuk ibu disuruh pilih yang mana, Bu? Kita pasti pilihnya yang 1 miliar kan? Kenapa? Kita sudah melewati fase anak-anak itu. Dan kita sekarang dengan dunia ini seperti anak-anak itu sedang mainan. Makanya ketika sudah melewati masa dunia, taulah kita ternyata amalan soleh itu jauh lebih berharga ketimbang dunia dan seisinya. Makanya Rasulullah pernah melintasi sebuah kuburan. Apa kata beliau? Sungguh la raka'atani ahabu ilaihi minad dunya wan fiha. Sungguh 2 rakaat lebih dia sukai ketimbang dunia dan seisinya. Kalau kita yang masih di dunia ini suruh pilih, kita sediakan ada 2 pilihan Avanza second yang keluaran tahun 2019, bukan yang terbaru, ya, 2018 lah ya, belum, masih petak-petak di belakang itunya. Baik, dengan disuruh pilih, ibu pilih ini Avanza second, dengan pilih sholat sunnah qobliyah zuhur 2 rakaat. Kalau ibu pilih melaksanakan sholat sunnah zuhur, ibu nggak dapat Avanza, bapak nggak dapat Avanza. Apa tadi? Innova apa Avanza tadi? Avanza, oke lah Avanza. Tapi ini yang velosnya lah kita buat ya. Kalau pilihnya Avanza velos, tidak boleh sholat 2 rakaat. Kalau kamu sholat 2 rakaat, gak dapat mobil. Kita yang sekarang dalam masa dunia ini pilih kita yang mana? Jujur aja Pak, jujur aja. Ini yang sepuh-sepuh ini udah mulai malu-malu menjawab. Takut dibilang mata duitan. Enggak, kita ini
Iyalah di dunia, yang real aja real. Kalau ibu pilih mana bu? Avanza, serius. Sholat masih bisa besok kan? Wong nggak ada pilihan juga nggak sholat kok. Kalau zuhurnya iya, kalau zuhurnya kita kasih pilihan, kamu sholat zuhur atau pilih Avanza? Oh kita rawe-rawe lantas, zuhur ini wajib. Ini yang sunnah loh pilihannya. Yang sunnah. Ya pastilah kita pilih apa bu? Itu pasti. Yang nggak milih itu kan pura-pura wara aja. Demikian. Pasti dia pilih ya Avanza lah. Besok masih bisa kita sholat 2 rakaat. Masih bisa. Kalaupun nggak qobliyah kan masih ada ba'diyah. Begitu. Nggak bisa qobliyah 2 rakaat, ba'diyah kita buat 4 rakaat kan bisa. Iya kan? Jadi apa namanya? Iya, bagaikan mencabut rambut dari tepung. Rambut tak putus, tepung tak tumpah. Sadar. Jadi ikhwah rahimanallah wa iyyakum, itulah dia. Itulah dia. Tapi ketika kita nanti sudah melewati mulai di penghujung kehidupan dunia, barulah kita merasakan bahwasanya ternyata 2 rakaat itu lebih luar biasa ketimbang yang lainnya. Itulah dia ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Inilah dia. Makanya ketika dia mau meninggal, dia katakan, qala rabbirji'un, ya Allah kembalikan la'alli a'malu sholihan fima tarak, agar kami bisa melakukan amalan soleh yang pernah kami tinggalkan. Hanya itu keinginannya. Masya Allah, kita kalau yang masih hidup ini, kalau seperti itulah keinginannya luar biasa. Tapi tetap lalai ikhwah. Demikian, kepingin untuk membaca Al-Quran 1 hari 1 juz, tapi qadarullah masyafa'ala, masih setengah halaman, mata berair, merah gitu. Kalau buka Facebook 2 jam selesai, nggak ada masalah. Begitu ikhwah. Jadi dalam masalah ini memang itulah kita, karena di alam dunia itu seperti anak-anak yang main mobil-mobilan tadi, lah dia. Makanya kita kan sebagai orang tua selalu mengatakan, nak, jangan main aja, belajar. Bagi anak-anak itu nggak masuk akal mereka. Demikian, saya tanya, Dek, kalau dikasih pilihan main atau belajar, jujur kau, jujur. Nah, sukanya main atau belajar? Malu dia, ini aja lah. Suka main apa belajar? Masya Allah, siapa sih bapaknya itu? Karena dipangku bapaknya, takut dia. Taib, ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya kita tahu gimana kita dulu. Kalau disuruh pilih belajar antara main, ya kita pilih main. Demikian, pilih main, masih kecil. Tapi kan kita sebagai orang tua mengingatkan, jangan main aja nak, belajar. Kan begitu ya, belajar. Kenapa? Orang dewasa itu sudah melewati level anak-anak. Dia tahu mana yang terbaik untuk nanti di masa depan. Itulah kita. Jadi kita yang sudah dewasa ini ibarat orang yang sudah melewati masa main-main. Seperti orang yang sudah masuk alam barzakh. Yang masih di dunia ini seperti anak-anak yang sedang masih main. Itulah dia. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya. Kemudian dalam ayat yang lain, yaitu cukuplah ayatnya, supaya yang penting satu ayat sudah mewakili bahwasanya ketika manusia itu mau meninggal dunia, dia akan minta kepada Allah kalau bisa dikembalikan sebentar, supaya apa? Untuk melakukan amalan soleh yang pernah ditinggalkan, yang tidak pernah, semasa ketika dia di dunia dia tinggalkan. Jadi dia minta kesempatan untuk melaksanakan itu semua. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, selanjutnya yaitu hudurus syaitan indal maut. Ketika mau meninggal itu juga akan datang setan. Ini dia. Sebagaimana yang sudah kita maklumi bahwasanya setan itu sejak diciptakannya manusia, iblis itu sangat hasad dengan manusia. Sangat hasad. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam dan dia sudah dengar bahwasanya manusia akan dijadikan khalifah ataupun akan menduduki tempat di dunia, apalagi ketika para malaikat disuruh sujud kepada Adam,
mulai datang hasadnya. Karena apa ikhwah? Allah nggak pernah suruh malaikat sujud kepada iblis. Iblis kan bukan malaikat sebenarnya. Dia adalah jin. Ya, dari kelompok jin. Tapi dia jin yang istimewa, namanya iblis. Demikian. Nggak pernah Allah suruh malaikat sujud kepada si iblis. Tapi ini anak yang baru diciptakan Allah ini. Kan junior. Ya. Baru saja diciptakan Allah. Kok tiba-tiba malaikat disuruh sujud kepada dia? Dan dia pun disuruh sujud kepada Adam. Makanya hasad. Gak mau. Harap. Kenapa gak mau? Sombong. Kenapa sombong? Dia merasa lebih baik ketimbang si Adam. Itulah permasalahannya. Dan itu terjadi, permusuhan terjadi sampai saat ini. Sampai saat ini. Yang selalu saya katakan bahwasanya, padahal masalah si iblis ini kan dengan ayah kita Adam. Waktu itu kita belum lahir. Kenapa kok kita terikut-ikut dalam masalah ini? Begitulah kalau orang sudah hasad, dengki, tidak perlu ada alasan. Tidak perlu ada alasan. Dia dengki dengan tetangganya beli sepeda motor, mulai kurapan dia, muncul alergi, gatal-gatal. Beli mobil, mulai dia panas demam. Nggak perlu alasan. Demikian, dia pun bukan nggak tahu kenapa ya. Nggak suka aja. Namanya hasad itu ikhwah. Dia tidak suka melihat orang lain mendapat nikmat. Itu aja. Nggak suka. Kenapa kok demam dia? Di upgrade-nya, yang tadinya dia beli Atos E to Z yang hanya 35 juta, di upgrade kan dia beli misalnya Racer, misalnya, ya, dia, beli lagi nih kawan, itu mulai mungkin tensinya naik, asam urat naik, asam lambung naik, tanpa ada alasan. Demikian ikhwah. Punya kabar tetangganya nikah lagi, meninggal langsung dia tuh. Demikian, itulah yang namanya hasad. Namanya hasad ikhwah. Ya, tidak suka kalau orang Medan bilang SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. SMS. Demikian ikhwah, azzallahukum. Jadi datang setan, ya, datangnya setan, dan ini merupakan kesempatan dia yang terakhir. Kesempatan dia yang terakhir. Setan ini, ya seperti yang sudah seringlah saya sampaikan bahwasanya dia tidak akan pernah lalai, tidak akan pernah membiarkan manusia begitu saja hidup di dunia ini. Karena dia sudah sumpah di hadapan Allah, la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim. Aku akan datangi mereka, akan goda mereka dari depan, dari belakang. Wa an aymanihim wa an syama'ilihim, dari sebelah kanan, dari sebelah kiri. Wala tajidu aktsarum syakirin, dan engkau akan lihat gak banyak mereka yang bersyukur. Itu dia. Sudah komitmen. Dan bahasa setan yang terakhir, wala tajidu aktsaruhum. Wala tajidu, ya Allah, engkau akan lihat mereka aktsarahum, kebanyakan mereka. Mereka, kata setan, kata si iblis. Padahal waktu itu berapa orang manusia? Hanya satu. Tapi si iblis sudah pakai kalimat mereka. Yakin sekali, optimis. Jadi iblis ini optimis bisa menyesatkan semua manusia. Makanya dia berusaha gimana sebanyak-banyaknya rekrutmen supaya menjadi teman dia, CK dia di neraka. Itu ikhwah, CK. Dia cari kawan sebanyak-banyaknya. Dia nggak mau masuk neraka sendiri. Padahal kalaupun banyak kawan dia, tak juga ada faedahnya. Kalaupun sedikit temannya di neraka, tak juga dia rugi. Ya, azab dia tetap. Nggak bertambah dengan banyaknya teman, nggak berkurang dengan sedikitnya teman. Itu ikhwah, itulah setan itu. Jadi kalau ada orang punya sifat seperti ini, berarti dia terus dia bukan setan lah bu, ada sifat setan. Itu dia, biar agak lebih soft dikit. Taib ikhwah azinallahu wa iyyakum, itulah dia. Jadi datang setan. Dari Jabir bin Abdullah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna syaitan yahduru ahadakum inda kulli syai' min sya'ni. Setan itu akan mendatangi kalian dalam semua lini kehidupan kalian. Kemudian hatta yahdurahu inda ta'ami. Setan itu akan mendatangi dia ketika dia makan. Makanya supaya kita nggak dikawani setan ketika makan, agar setan nggak ikut makan, maka yang kita baca Bismillah. Kalau kita lupa, bacalah Bismillahi awalahu wa akhirahu. Demikian.
Fa idza saqatat min ahadikumul luqmah falyumit maka nabiha minal adza. Kalau ada makanan kita yang jatuh, maka ambil dan bersihkan, summa liyakulaha, kemudian makanlah. Wala yada'ha lisyaitan, jangan dia biarkan, karena kalau dia biarkan itu enggak kita makan, maka yang makan adalah setan. Demikian ikhwah. Jadi bukan itu jatuh itu makanan ambil, udah 10 menit. Kan ada yang udah 5 menit gitu kan, udah 10 menit. Demikian. Kadang-kadang kan kita gengsi juga kan, Pak. Kita makan apa? Makan buah, jatuh buahnya. Kita general manager ini. General manager meeting dengan para klien-klien yang dari luar negeri. Jatuh. Kita mungkin makan apa ya, rambutan, jatuh gelinding. Masa kita ambil sana kan? Ya, demikian. Padahal kalau kita tahu, kita biarkan itu, yang makan setan. Biarkan saja apa kata orang. Kita ingin menegakkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali makanan yang jatuh itu tidak bisa dimakan lagi. Kita makan durian tuh di atas, di depan laut, di tepi laut, jatuh gelinding di pasir. Itu gimana bersihkannya? Nggak mungkin lagi. Iya, nggak mungkin lagi. Kenapa? Gimana mau memilih pasir lengket di durian? Walaupun durian ucok. Ini bukan ini ya, bukan endorsement ya, bukan ya? Bukan. Demikian ikhwah, karena saya nggak ada saham di ucok sana. Taib, itulah dia. Jadi hendaklah dia makan. Kita juga kasih tahu anak-anak kita, makannya harus bersih. Kadang-kadang kan kita merasa bahwasanya kalau kita makan ada sisa-sisa itu dianggap itulah kekinian gitu kan. Inilah yang orang modern. Padahal enggak, itu ngasih makan setan. Itu dia. Biasakan anak kita makan sedikit nggak apa-apa, sedikit nambah nggak apa-apa. Tapi yang sudah diambil dihabiskan. Kalau bisa butiran-butiran nasi itu jangan dibiarkan, dimakan, dikutip. Ustadz, dibilang orang rakus lah, biarin daripada dimakan setan. Demikian. Dimakan setan, gemuk setannya, sehat setannya, ganggunya juga kuat dia. Demikian, jangan kasih makan dia, biar kurus dia sekalian. Demikian, wong kita kegemukan sudah maka setan digemukkan. Demikian, kita aja mau kurus kan bu. Demikian, masa setan digemukkan. Demikian ikhwah, itulah dia. Ya, makanya jangan dia tinggalkan pada setan. Kemudian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Ketika artinya di sini penulis ingin menyebutkan, Rasul ingin menyebutkan setiap lini kehidupan kita itu selalu datang setan untuk mengganggu kita, untuk ikut campur dalam kehidupan kita, agar pilihan kita itu pilihan yang memang memenangkan dan menguntungkan setan, terutama ketika mau meninggal. Ya, terutama ketika mau meninggal. Ada kisah Imam Ahmad rahimahullah, ketika dia mau meninggal, tiba-tiba dia siuman. Tapi ketika dia disiuman dalam keadaan pingsan, dia mengatakan ba'du, belum. Ya, belum. Di sampingnya ada anaknya, namanya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Dia sedang bawa khirqah itu potongan kain untuk mengikat rahang. Jadi sudah ada nampak rada-rada seperti Imam Ahmad mau wafat. Ketika dia pingsan, dia katakan ba'du. Setelah Imam Ahmad itu siuman, anaknya nanya, ya abati, madza kunta lahasta min qabl? Wahai ayahanda, Anda tadi bilang apa? Tadri, enggak tahu. Kamu enggak tahu apa yang kukatakan? Enggak. Apa kata Imam Ahmad? Inna syaitana qa'imun bihidai 'addun ala anamilih. Tadi itu setan datang berdiri dekat kakiku sambil menggigit jari jemarinya dan mengatakan, yaqul ya Ahmad futani, Ahmad ente sudah selamat dariku, selamat ente ya, kata si setan. Artinya si setan merasa ini udah nggak sanggup lagi, dia menggoda si Imam Ahmad. Apa kata Imam Ahmad? Ba'du. Enggak, belum. Hatta amut, sampai aku benar-benar meninggal barulah dikatakan selamat. Jadi menuju kematian, di saat-saat mau meninggal, setan pun mulai menggoda. Dia akan datangi kita, mungkin dia akan datangi berupa, dalam sebuah hadis dia datang berupa seperti ayah kita. Dia mengatakan, nak udahlah kafir aja nak, susah kok kan, Islam kan, udah kafir aja, mana tuh sembuh dengan kafir.
Oke lah ya, gitu kan. Mati dia, kafir dia. Itu dia kalau bahasa Medannya. Demikian, digoda oleh dia. Gimana caranya agar kalau bisa sebelum dicabut nyawanya, mati dalam keadaan murtad. Itu dia. Itu menjelang kematian, ibu sekalian. Jadi setan tidak membiarkan kesempatan, peluang sekecil apapun untuk merusak umat manusia. Jadi ketika seorang mau meninggal dunia, sempat-sempatnya disempatkan oleh syaitan, ya, disempatkan oleh syaitan untuk merusak. Semoga dia berharap, semoga kesempatan terakhir ini bisa berhasil. Itulah dia, ikhwah. Azinallahu wa iyyakum. Tips selanjutnya, ikhwah, ya. Selanjutnya ketika nyawa pun akhirnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan proses yang sudah kita kaji di kajian yang lalu, ya. Lantas kita melihat bagaimana pula kondisi di saat dia sudah meninggal dunia. Ya, tadi kan menjelang dicabut nyawanya. Adapun proses pencabutan nyawanya sudah kita bahas di kajian yang lalu. Ya, karena itu terkait dengan mau dicabutnya ruh, makanya kita kaji di kajian yang lalu. Taib, sudah dicabutlah nyawanya, kemudian sampailah dia di pelaksanaan jenazahnya. Apakah manusia itu mengetahui siapa yang memandikannya atau yang menyelarakan jenazahnya? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad an Abi Sa'id Al-Khudri anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi SAW bersabda, innal maita ya'rifu may yahmiluhu. Sesungguhnya si mayat itu tahu siapa yang mengusungnya. Wa may yughassiluhu, dan siapa yang memandikannya. Wa yudallihi fi qabrih, dan siapa yang memasukkannya ke dalam kuburan. Tahu dia. Faqala Ibnu Umar wa huwa fi majlisihi, Ibnu Umar ketika itu bertanya, mimman sami'ta hadza? Kamu tahu dari mana ini? Dari mana kamu dengar ini? Karena ini masalah gaib, Bapak Ibu sekalian. Kan yang namanya ilmu itu merupakan input yang masuk ke kita. Input kita itu hanya 5. Dari pendengaran, penglihatan, apa lagi Pak? Pendengaran, penglihatan, yang dirasa, yang diraba, apa lagi? Satu lagi apa ya? Yang dicium, ya, yang dilihat, yang dicium, yang didengar, yang diraba dan dirasa. Hanya itu input kita, nggak ada yang lain. Kalaupun ada yang lain itu yang punya ilmu itulah. Itu bukan kelebihan, itu penyakit, harus dibuang. Ya, yang dia tahu setan lewat, ngapain setan lewat kita tahu? Nggak enak kita hidup. Kita lagi ke masjid, setan lewat, halo katanya. Sambil nyeringai gitu, ngapain kan? Demikian. Jadi itu penyakit, nggak boleh dipelihara. Ini kalau dipelihara jadi dukun dia. Demikian. Jadi para ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, udah. Atau satu lagi, ada pengalaman orang, dia menceritakan kepada kita. Itu dia. Dia punya pengalaman menceritakan kepada kita. Tapi untuk alam barzakh, proses perpindahan ke alam barzakh, ya, kita nggak pernah lihat, nggak pernah dengar, nggak pernah semuanya, dan kita tunggu-tunggu sampai sekarang ada yang pernah pengalaman yang menceritakan ke kita, juga nggak ada. Sempat dia datang malaikat maut, dicabut nyawanya, sempat disenggarakan, masuk kuburan, kemudian dia bangkit lagi dan datang untuk menceritakan apa pengalaman dia. Belum ada yang seperti itu. Nanti Bapak dan Ibu kalau sempat seperti pengalamannya, tolong ya nanti balik lagi ceritakan kepada kita. Demikian. Makanya Ibnu Umar bertanya kepada Abu Sa'id Al-Khudri, loh, kamu dengar ini dari mana? Dengar dari mana? Karena cerita-cerita seperti ini tidak bisa kita sampaikan kecuali ada dasar Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya, tidak bisa kita ceritakan begitu saja. Kenapa? Nggak ada pengalaman.
Apa kata Abu Sa'id Al-Khudri? Qala min Abi Sa'id. Dia katakan dari Abu Sa'id. Fantalaqa Ibnu Umar ila Abi Sa'id. Siapa tadi? Ibnu Umar pun pergi ke Abu Sa'id Al-Khudri. Qala, ya Abu Sa'id, mimman sami'ta hadza? Abu Sa'id, dari mana engkau dengar ini? Karena enggak akan mungkin Abu Sa'id Al-Khudri punya ilmu seperti ini. Tiba-tiba punya ilmu begitu saja tanpa ada sandaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian min Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, barulah dipercaya. Makanya seperti ini, ya masalah-masalah gaib seperti ini, kita tidak bisa berbicara kecuali jika ada dalil. Ya, ada dalil baru bisa. Demikian ikhwah. Saya punya kiai saya, ini pengalaman saya, cerita orang-orang Madura yang ada ketemu di Mekah. Ustadz, kiainya gurunya kiai saya itu dari Madura ke Mekah itu naik daun kelor aja Ustadz. Oh my gosh. Naik daun kelor. Tapi itu dipercaya dan dia serius. Oh, daun kelor. Ibu tahu daun kelor seberapa besarnya kan, Bu? Oh, kok begini? Gini, seperti daun kari. Itu daun jati, Bu, yang segini tuh, daun pisang segini tuh. Daun kelor itu kecil. Ya, makanya dikatakan dunia ini tak selebar daun kelor karena kecil. Demikian, kecil daun kelor itu. Seperti daun apa? Daun kari, daun kari. Ya, kita kan nggak mau berdebat. Oh, patenlah kalau gitu. Karena emang nggak masuk akal. Demikian, gimana dia? Jadi jempolnya jinjit begitu, jinjitnya. Nih, gitu, ke Mekah. Demikian. Yang seperti ini, ikhwan nggak bisa lagi dakwah seperti ini. Harus ada data dari Quran dan Sunnah. Demikian. Kan dulu kita masih ada lagi. Ustadz itu kemana? Kok nggak nampak? Asar nggak nampak? Oh, tadi dia memang zuhur di sini. Asar dia di Mekah. Pernah dengar gitu, Bu? Iya. Asar di Mekah. Oke lah, dulu belum ada media sosial. Kita nggak tahu di sana ada live streaming, ya kan? Nggak ada TV Mekah. Kalau kita pikir-pikir, zuhur dia di Medan, di Medan, Jakarta lah ya. Zuhur di Jakarta. Kemudian 3 jam kemudian kan masuk waktu asar. Tanya, mana? Pak Ustadz mana? Oh, dia sholat asarnya di Mekah. Kok sholat asar? Zuhur aja di Mekah belum masuk ketika sholat asar. Kita ketika sholat asar, di sana zuhur pun belum masuk. Terus di mana sholat asarnya? Demikian. Kalau dulu bolehlah, kita masih ketek-ketek, masih kecil-kecil, ditoko-tokohin. Sekarang gimana? Demikian. Oh, dia sedang sholat asar di Mekah, Bang. Di Mekah belum masuk zuhur. Gimana mau sholat asar dia? Demikian ikhwah. Dan itulah. Ya, tapi ada aja yang yakin seperti itu. Baru kemarin, sekitar sebulan yang lalu. Seminggu yang lalu ada sebuah ucapan, dia menyebutkan seorang Habib, Syekh atau Kiai namanya Ali bin Hasan Al-Ba'lawi. Dia katakan sejak Rasulullah wafat itu Jibril sering berkunjung ke rumah saya. Jibril sering berkunjung ke rumah saya. Demikian. Ada lagi yang menyebutkan man mata wa fi batni qahwah ma dakhal jannah. Barang siapa yang meninggal di perutnya ada kopi, masuk surga. Ini jangan-jangan dia pengusaha kopi nih, saya yakin ini. Demikian. Ya, begitulah, Bu, bagaimana lagi? Ya, itulah, dan itu disebutkan pula di internet. Ya, kalau kita yang bodoh-bodoh kayak gini ceritanya, nggak usah kasih tahu orang banyak gitu kan. Tapi begitulah dia, ikhwah. Baik, kemudian kita lanjutkan. Jadi intinya bahwasanya tahu si mayit ini siapa yang memandikan, siapa yang mengkafankan, tahu dia. Hanya memang dia nggak bisa ngomong, itu dia. Makasih Bang ya. Saya nggak bisa bayangkan itu ketika dikafankan, Bu, aci ya Bu. Itu bisa bubar itu. Demikian. Dan ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, apakah jenazah bisa mendengar? Kalau tadi kan bisa mengetahui, ya. Apakah dia juga bisa mendengar ucapan-ucapan orang sekitarnya? Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, dalam sebuah hadis
Rasulullah mengatakan idza wudi'atil janazatu wahtamalahar rijal ala a'naqihim. Apabila jenazah sudah masuk ke dalam, apabila jenazah sudah diletakkan di kerendanya kemudian diusung oleh orang-orang, fa in kanat sholihatan qalat qaddimuni. Apabila dia orang soleh dia akan katakan segerakan aku, segerakan sampaikan, segera masuk ke kuburan. Wa in kana ghairu sholihah faqalat ya wailaha aina tadhhabuna biha. Apabila dia enggak soleh dia akan katakan, kalian mau bawa kemana jasadku ini? Kalian mau bawa kemana jasadku ini? Yasma'u sautahu kullu syai'. Suara dia ini yang kalau orang soleh mengatakan, ayolah segerakan, jangan ditunda-tunda lagi. Kalau dia enggak soleh mengatakan, mau kalian bawa kemana itu jasadku? Ucapan ini didengar semuanya, illal insan, kecuali manusia. Walau sami ahal insan la su'iqa. Kalau seandainya manusia bisa mendengar, pingsan mereka. Coba bayangkan kita lagi bawa kerenda. Mau kemana bang? Mau kemana bang? Atau pakai ambulan lah ya, ambulan. Itu kan biasa sopir ambulan ada dengan keneknya gitu kan. Ayo bang, cepat bang, cepat bang, cepat bang. Itu lompat langsung untuk sopirnya. Demikian, alhamdulillah kita tidak dengar yang seperti ini. Ya, ini juga menunjukkan Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang tua kita meninggal, kita tidak berada di dekat dia, tidak usah kita minta ditunda. Tunggulah sebentar, ini lagi transit, insya Allah meninggal pagi nih, insya Allah jam 4 sampailah ke Medan, misalnya begitu. Kira-kira sebenarnya itu untuk kepentingan orang tua kita yang meninggal atau untuk ego kita? Itu ego kita sebenarnya. Kalau orang tua kita soleh, dia ingin segera. Coba bayangkan, seandainya dia hidup, dia orang soleh, dia ingin segera mendapatkan nikmat kubur, kemudian dia tahu kita yang menunda dia, gimana? Dasar durhaka ini anak. Kan begitu, kalau dia bisa marah, sudahlah waktu hidup nggak bakti, udah awak meninggal masih ditunda-tunda lagi dengan dia. Makanya ikhwah, kalau ada anak seperti ini, itu bukan anak yang sayang dengan orang tuanya. Kan kadang-kadang kita kepingin, masa sih yang terakhir gak ketemu dengan emak, gak ketemu dengan bapak. Hello, ente sebelum dia meninggal sering-sering bertemu dengan dia. Jangan sudah meninggal sok-sok jadi orang yang berbakti, buat emosi awak aja. Ada demikian. Ketika dia hidup, itu bakti kita. Segera lihat, telepon, transfer, ya kan Pak? Iya kan? Gitu, itu namanya berbakti. Itu kan sudah nggak mau tahu, tiba-tiba mau meninggal kepingin lihat yang terakhir. Gara-gara menunggu kita, keluarga nggak menyelenggarakan, nggak menyegerakan, mengubumikan. Demikian, nggak boleh ikhwah. Ya, nggak boleh. Itu ego kita. Demikian, kita berharap orang tua kita yang meninggal itu adalah soleh atau solehah, sehingga dia segera mendapatkan nikmat kuburnya. Bayangkan betapa jengkelnya dia ketika kita yang menunda dia untuk dikebumikan. Kadang-kadang ada karena dia mungkin dia punya pengaruh di keluarga. Awas kalian ya, jangan cepatkan, segerakan. Jangan, awas. Tunda nanti sampai aku datang. Ngeri kali, macam macam preman begitu. Demikian ikhwah. Jadi kita yang mendengar ini jangan gara-gara kita tidak ada di tempat ketika orang tua kita meninggal, lantas gara-gara kita ditunda. Ikhwah, itu dosa, itu durhaka kepada orang tua, ya, itu durhaka kepada orang tua. Atau jangan-jangan dia tahu orang tuanya ini memang orang tua yang kurang baik, biar lama-lama masuk alam barzakh gitu. Ya, kita kan nggak tahu. Kita berharap semoga selama dia muslim, orang yang mendoakannya, menyolatkannya mungkin bisa meringankan azabnya, meringankan siksaannya. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kemudian udah 10:30. Kita tetap jam 11, Bu. Jangan khawatir. Tetap 11 selesainya. Iya. Kemudian buka usama alal mayit. Langit pun akan menangisi si mayit. Dari Abi Musa bin Ubaidah an Yazid bin Aban an Anas bin Malik qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min mu'minin illa walahu baban. Tidak ada seorang mukmin kecuali dia memiliki dua pintu, babun yas'adu bihi minhu amaluh, pintu yang amalan-amalan baiknya naik ke atas melalui pintu tersebut,
Wa babun yanzilu minhu rizquh, dan pintu dari situlah turun rezekinya. Fa idza mata bakaya alaihi. Kalau orang mukmin meninggal, dua pintu ini menangis. Ya. Orang mukmin memiliki dua pintu, pintu tempat naiknya amalannya dan pintu tempat turunnya rezekinya. Kalau dia meninggal, dua pintu ini menangis. Fadzalika qaulu azza wa jalla, yang demikian itu firman Allah Subhanahu wa taala, fama bakat alaihimus samaa'u wal ardu wa makanu munzarin. Tidaklah ada yang menangis atas kepergian si Firaun, baik langit maupun bumi, dan mereka pun tidak akan ditangguhkan. Artinya ketika Firaun mati, ya, enggak ada yang nangis. Langit enggak ada nangis, pintunya juga enggak ada nangis. Kenapa? Dia selalu berbuat buruk. Tapi orang-orang mukmin akan ada yang menangisi, akan ada dua pintu yang senantiasa menangisi dia ketika dia meninggal dunia. Demikian ikhwah. Kemudian ketika seorang masuk ke kuburannya, betapa dahsyat kengeriannya yang belum pernah dia lihat. Ketika dia lihat, betapa mengerikannya sebuah siksaan, mengerikannya sebuah pemandangan, hancurnya manusia. Orang Yahudi seperti mereka membom anak-anak misalnya, mungkin itu suatu hal yang mengerikan. Ya, tidak ada pemandangan yang lebih mengerikan melainkan ketika seorang masuk ke kuburan. Dan itu insya Allah akan kita bahas di kesempatan yang akan datang. Udah habis ceritanya. Udah jam 10:30. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Jadi bagaimana dahsyatnya, ngerinya yang namanya alam kubur. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafur rahim. Silakan jika Bapak dan Ibu ada yang mau bertanya. Langsung boleh ya. Pakai kertas juga boleh, silahkan. Biasanya saya pakai HP, tapi HP saya lowbat tadi. Ada yang langsung? Bapak Ibu, prioritas ya, silakan. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustadz, tadi Ustadz kan menyampaikan bahwa nanti dalam perjalanan menuju akhirat ada banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi dan tidak ada orang lain yang tahu gitu ya Ustadz ya. Nah, kebetulan ini di fenomena media sosial seperti yang Ustadz sampaikan tadi ya, banyak sekali video-video semacam testimoni atau pengakuan dari orang-orang yang mengaku sudah pernah meninggal kemudian bangun lagi gitu. Ya. Kemudian mereka menyampaikan bahwa ya ini saya jasadnya dicabut, rohnya dicabut, kemudian cerita kejadian-kejadian ketika di alam kubur, kemudian somehow dia cerita dia bangun lagi dan dia berkesempatan untuk menceritakan sekarang kepada manusia yang ada di dunia. Yeah. Itu bagaimana ya Ustadz menyikapi hal-hal seperti itu ya? Apakah possible? Apakah emang itu bisa terjadi atau itu hanyalah karena kan seperti yang kita terima sekarang bahwa itu sudah ada dalilnya Ustadz ya, semacam peringatan-peringatan kita nanti gitu. Nah itu bagaimana Ustadz menyikapi seperti itu? Impossible itu. Impossible. Ikhwah, untuk menyatakan mungkin dan tidak mungkin dalam masalah gaib terkait dengan barzakh, terkait dengan hari akhirat, itu data kita hanya satu dari Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sudah menetapkan ketetapannya di atas bumi ini. Untuk manusia yang sudah meninggal tak balik lagi. Ketetapan Allah seperti ini, ya, seperti ini. Jangankan dia sudah meninggal, mau meninggal saja nggak diperkenankan balik lagi. Kalau ternyata dia mau meninggal seperti itu, ternyata belum meninggal juga, berarti memang belum sampai ajalnya. Kan kadang-kadang ada yang begini Bu, ini orang kok sudah sekarat terus, belum meninggal, akhirnya, oh mungkin dia punya pegangan tuh. Ya kan gitu kan biasanya. Akhirnya apa? Di akhir hayatnya dicarikan dukun untuk menyelesaikan dia. Bayangkan itu, luar biasa itu bisikan setan itu. Ada yang lebih parah lagi. Oh ini mungkin ini harus dibuka di plafonnya nih. Dibuka plafonnya. Kalau di Medan begitu, dibuka plafonnya, dibuka seng sampai atas. Jadi ketika malaikat mau datang mudah tuh naiknya. Astagfirullah.
Demikian. Siapa bilang plafon ini bisa menghalangi malaikat ngambil nyawa orang? Tapi kejadian demi kejadian Bapak Ibu sekalian itu mendukung. Ternyata yang sudah sulit untuk meninggal dibuka plafonnya, dibuka sengnya, mati habis itu. Akhirnya mereka punya kaedah, barang siapa yang susah mati, bukalah plafonnya. Makanya kita katakan kejadian yang real seperti ini tidak bisa dijadikan dalil karena itu masalah gaib. Bisa saja nggak jadi, belum juga meninggal karena belum ajalnya. Sama seperti begini, seorang pengusaha dia jual makanan tumpur, akhirnya dilihatnya ibu-ibu sudah suka dengan baju syar'i, akhirnya dia jual baju syar'i dari mulai merek J. Nanti ada yang H, ada yang Ro, demikian, ya. Demikian. Mama ini mohon maaf ya, memang begitu mama ini. Dia suka itu dia, yang merek-merek itu, yang si Susi, ya kan. Taib. Jadi ikhwah rahimallahu wa iyyakum, enggak juga tumpur, enggak ada yang beli. Kenapa? Model jilbab syar'inya model yang sudah lama. Sementara akhwat sekarang suka yang bawahnya begini, sampingnya begini, depan. Demikian, boleh terbaru. Kemudian yang banyak kancing-kancingnya depannya. Macam saya kancing satu nih, mama nih deret kancing, nggak tahu tapi sampai sini atau nggak tahu saya. Jadi masalahnya adalah akhirnya dia nggak juga berhasil. Akhirnya kali ini dia usaha berhasil. Apa itu? Jual ganja dia. Apa kita katakan, wah memang Allah ridhonya kamu tuh jual ganja gitu. Enggak bisa seperti itu. Jadi dalam masalah-masalah seperti ini harus datanya dalil, bukan kejadian-kejadian yang dijadikan sebuah keyakinan. Itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi macam yang tadi, ada yang mengatakan dia itu sudah sempat meninggal, sudah sempat dia dicabur rohnya, kemudian masuk kuburan. Yang saya heran kok bisa keluar lagi setelah dikubur. Demikian, apa dia keluar macam tangannya begitu, begitu, ngorek sendiri. Demikian, itu dia nonton film itu, terilusi pada dia. Demikian ikhwah. Jadi dalam masalah ini ikhwah, ya, kita katakan apapun yang kejadiannya, kalau ayat dan Quran mengatakan tidak, maka kita nggak akan percaya untuk itu semua. Lantas bagaimana dengan yang mati suri? Ikhwah, mati suri itu bukan mati, kita yang menamakan mati. Dia belum mati. Ya. Jadi kapan dia mati? Mati itu setelah dia pindah ke alam barzakh. Kemudian dia akan datang malaikat maut mencabut nyawanya seperti kejadian yang kita sebutkan tadi. Demikian, ya. Adapun berita-berita seperti orang Rusia yang dia katakan dia ngebur tanah sekian kilometer, terdengarlah suara-suara hahu, terdengar azab kubur. Demikian, ya itu tentunya tidak benar. Kenapa? Nggak bisa kita mendengar suara-suara mereka yang di azab kubur itu. Apa iya kuburan itu, azab kubur itu di dalam bumi? Demikian ikhwah. Jangan-jangan nanti setelah dibur, ya, yang dengar lain lagi ceritanya. Demikian ikhwah. Jadi itu semua tidak bisa kita percaya. Kenapa? Jelas bertentangan dengan Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Mana tadi yang saya baca? Oh ini dia. Bapak ada yang mau langsung? Silahkan Bapak. Ya silahkan Pak. Ada yang nanya tumpur itu apa Ustaz? Oh tumpur, ya, bangkrut. Bahasa Medan itu. Bangkrut. Tumpur tuh bangkrut. Iya ya, saya kira itu bahasa Indonesia asli itu. Tapi bahasa Indonesia loh tuh Bu, tumpur. Enggak, coba nanti di KBBS ya, lihat ya. Izin bertanya, lebih tinggi mana kedudukan menjalin silaturahmi dalam ajang arisan keluarga atau berangkat ke kajian ilmu dengan ustadz yang sahih? Ikhwah, jangan diadu-adukan antara silaturahmi dengan ngaji. Ini sedikit saya luruskan. Yang dikatakan wajib kita menyambung silaturahmi itu yang ada hubungan darah dengan kita. Ya, dengan paman kita, dengan bibi kita, adik,
orang tua, itu wajib, nggak boleh putus. Kalau kita selama ini mengartikan silaturahmi itu menurut definisi bahasa Indonesia. Saya mau tempat guru saya lah, mau silaturahmi. Nah, akhirnya walaupun dia sudah nggak cakapan dengan kakaknya selama 3 tahun, karena dia masih sering ke tempat ustadznya, dianggap dia masih bersilaturahmi. Salah. Anda sudah memutus silaturahmi dan Anda berdosa, dan itu dosa besar. Demikian ikhwah. Ya, jadi dalam masalah ini yang dikatakan silaturahmi itu menyambung silaturahmi yang punya silah. Silah itu menyambung. Rahim itu yang ada hubungan rahim, ada hubungan kerabat. Demikian. Mungkin bapak punya teman atau punya kakak, punya abang di tempat lain. Gimana cara silaturahminya? Telepon. Demikian. Mungkin dia punya ada yang mau ditolong, bantu dia. Itu silaturahmi. Atau kita datang. Ini yang kata Rasulullah SAW. Man sarrahu ayyabsutalahu fi rizqih wa yunsha'ulahu fi atharih falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin rezekinya dilapangkan dan yang ingin usianya dipanjangkan, fal yasil rahimah, sambunglah silaturahminya. Jadi bukan kongko-kongko di kafe dengan kawan-kawan sejabat. Bukan. Kalau antar teman itu mempererat ukhuwah, bukan silaturahmi. Jadi kata silaturahmi yang dimaksud dalam Al-Quran dan Sunnah itu yang itu, yaitu mempererat yang ada hubungan rahimnya. Misalnya kita sudah lama nih nggak ketemu paman kita, gimana? Telepon dia. Kalau dia ada di Jakarta, sekali-sekali datanglah kita. Itu namanya bersilaturahmi, menyambung lagi yang hampir putus tadi itu. Apalagi kita sekarang kan Pak, kita kan dengan keluarga ibu itu biasanya lebih rapat ketimbang keluarga bapak. Gimana Bu kira-kira? Iya kan? Makanya kalau bapak sudah meninggal, seolah-olah hilang ini keluarga bapak. Kecuali kalau yang Arab ya, yang Arab masih. Padahal keluarga bapak itu lebih kuat dalam Islam ketimbang keluarga ibu. Kami juga rasakan itu, kami orang Minang juga merasakan itu. Kok keluarga bapak kemana perginya ya? Keluarga ibu masih ngumpul setiap hari raya, lengkap dengan baret-baretnya. Lengkap, tapi keluarga bapak kemana ya? Kemana itu ikhwah? Ini yang harus kita baguskan. Karena di antara cara kita berbakti kepada orang tua, kita sambung silaturahmi pada orang-orang yang hubungannya melalui ayah kita. Berarti keluarga ayah. Demikian ikhwah. Mungkin kalau adik ayah atau abangnya ayah, kakak ayah sudah meninggal lah, sepupu-sepupu kita inilah dicari nih. Kemana mereka ini? Saya dari keluarga ibu, kami punya 2 nenek. Udah. Yang nenek dari saya itu 5 anaknya. Nenek dari yang satu lagi itu 11 anaknya. Jadi Pak, Bu, yang masing-masing ini, yang masing-masing bibi ini, paman saya ini, anaknya bukan 1, 2, 11, 12, begitu. Jadi sepupu saya pun nggak kenal. Saya si Fulan. Mungkin dia tengok saya di YouTube gitu kan. Saya si Fulan. Dari siapa? Mama ini yang mana? Gitu. Begitu. Saking banyaknya. Itu masih dari ibu, belum lagi dari ayah. Begitu. Jadi yang namanya poligami sudah ada di keluarga kami dulu. Bukan satu hal yang aneh. Kita nggak ada bahasa apa-apa, hanya menyinggung itu saja sedikit. Demikian. Jadi dalam masalah ini, itu yang harus kita fahami. Jadi menyambung silaturahmi itu artinya yang ada hubungan kerabat. Adapun kita kongko-kongko dengan teman-teman, ya, kemudian duduk-duduk di tempat yang cozy dengan kawan-kawan, itu bukan silaturahmi, mempererat ukhuwah. Sama dengan ziarah Bapak Ibu sekalian. Biasanya kalau kita katakan, akhi, saya mau ziarah ke tempat antum. Dia kan katakan, memang tempat saya kuburan, berziarah. Padahal ziarah itu dalam bahasa Arab apa? Berkunjung. Tapi kita selalu gunakan ziarah itu untuk kalimat kuburan itu dia. Tapi kita selalu sebutkan saya mau bersilaturahmi gitu jadinya kan. Demikian. Jadi bahasa Arab masuk ke Indonesia, kemudian penggunaannya suka-suka orang Indonesia menggunakannya. Ustadz, apakah berat ketika menjadi jenazah? Apakah berat ketika jadi jenazah di dalam rumah dia melihat orang? Bagus sekali tulisannya, tapi saya agak susah bacanya. Apakah berat ketika menjadi jenazah di dalam rumah dia melihat orang keluarga yang sudah meninggal dan melihat cobalah antum bacakan dulu nih.
Ibu, di Jakarta masih ada pelajaran steno, masih ada. Udah nggak ada lagi kan sebenarnya kan? Udah nggak ada lagi di dalam kurikulum. Kalau bapak dia nggak bisa juga berarti udah memang nggak bisa lah itu. Gimana pak? Apakah benar? Apakah benar ketika sebelum menjadi jenazah di dalam rumah dia melihat orang atau orang yang sudah meninggal? Jadi kalau dia sebelum wafat dia lihat yang sudah meninggal di depan. Oh gitu, iya. Jadi kalau orang mau meninggal gitu ya? Apakah benar berarti? Kalau dia belum mau meninggal, dia akan lihat orang-orang yang sudah lebih dahulu meninggal berdatangan gitu. Iya kan? Arwah nenek moyangnya. Ini kan bukan orang Hindu kayak gini. Yang datang. Wah perhatikan. Dalam hadis disebutkan, ketika seorang itu mendapatkan nikmat kubur, akan dibukakan pintu surga. Dan dia sedang menikmati surganya. Dia akan melihat bidadari dia yang cantik jelita. Mungkin juga bidadari yang manggil-manggil, abang, cepatlah bang. Kira-kira teringat dengan istri di rumah itu? Masih ingat? Yang kata Rasulullah itu, yang nikmat surga itu yang gak pernah terbetik dalam hati. Secantik-cantik wanita yang ada dalam benak kita, itu belum ada apa-apanya dibandingkan bidadari. Bahkan kalau kita bandingkan dengan dunia, dengan wanita dunia yang kata Rasulullah, saking beningnya, itu nampak sumsumnya. Loh, mana cantik orang nampak sumsumnya. Seperti ikan sepat itu Bu, yang bening itu. Nampak tulangnya. Tapi itu sebuah kecantikan. Loh, kok bisa Ustaz? Ya nantilah di surga kita tengok sama-sama. Ya Pak ya, setuju kan? Demikian. Jadi dalam masalah ini, kira-kira apa dia ingat lagi datang ke keluarganya? Enggak ada, ikhwah. Ya. Dalam sebuah hadis di mana ruh mereka itu, orang-orang yang soleh, mereka akan diletakkan ruhnya itu di burung yang ada di surga. Dan burungnya akan menikmati surga. Tapi burung tempat penitipan ruh orang soleh ini, dia tidak kemana-mana. Beda halnya dengan tempat penitipan ruh orang-orang yang mati syahid. Dia akan diletakkan di ruh burung yang dimana sarangnya itu di bawah aras, dan burung ini boleh kemana-mana. Itu bedanya. Yang ini nggak boleh hanya bertengger di pohon-pohon surga. Yang ini dia boleh terbang kemana-mana. Dari mana kita tahu? Rasulullah yang katakan. Kemudian dia bisa kembali ke jasad dia yang ada di alam barzah, di kuburan. Begitu yang ada. Tapi kalau dia datang lagi ke rumah, itu kan perlu dalil. Tapi Ustadz ada loh Ustadz. Dia malam-malam itu Ustadz, Assalamualaikum. Itu suara bapak loh Ustadz. Itu bukan. Dia nggak akan balik. Dia nggak balik. Demikian ikhwah. Apalagi kalau dia itu mendapat azab kubur. Dia diazab terus. Dia akan dipukul dengan palu, yang apabila palu itu dipukulkan ke gunung, gunung itu akan hancur. Enggak akan mungkin dia, Pak Malaikat, ntar aja mau nengok anak-anak dulu sebentar di Jakarta Selatan. Enggak ada, enggak dikasih izin. Demikian ikhwah, ya. Enggak dikasih izin. Ada yang minta untuk balik. Satu-satunya jenazah yang minta balik ke dunia setelah dia mendapatkan surga. Apa itu? Seorang yang meninggal tewas dalam jihad fisabilillah. Hanya itu. Dia sudah lihat nikmat surganya ini, tapi dia tetap kepingin kembali ke dunia. Dia minta izin kepada Allah untuk balik ke dunia. Kata Allah, mau ngapain? Ya Allah, biar aku bisa jihad lagi dan mati lagi, tewas lagi. Itu kepinginannya. Hanya dia. Tapi yang selain mereka enggak mau dia nengok balik ke dunia. Ibu-ibu mau mati sekarang? Bapak gimana? Mau mati sekarang? Tunggu dulu, jangan. Nggak mau Bu ya? Kenapa ibu nggak mau meninggal sekarang? Karena merasa belum siap. Iya Pak, gitu kan? Tapi kalau ada bocoran dari langit yang ada di majelis ini, Allah jamin masuk surga. Mau mati sekarang? Nah itu dia kan? Kan masalahnya masalah belum siap. Kalau ada jaminan masuk surga, ngapain kita di dunia ini? Walaupun kita punya apartemen yang mewah segala macam, ngapain kita di sini? Mendingan kita di surga sana, ya kan Pak? Setuju kan Bu? Ibu belakang setuju nggak Bu? Oke, diam-diam saya nggak setuju gitu. Demikian, itulah dia dalam masalah ini. Karena kita nggak tahu nasib kita di akhirat, makanya nggak kepengen mati. Coba ada jaminan masuk surga. Wah, masya Allah, ngapain kita hidup di dunia? Demikian ikhwah. Ada lagi? Bapak yang mau nanya langsung? Ya, silakan.
wafat Ya. kemudian masih ada orang yang dituakan itu masih belum datang, dijelaskan Masih orang tua yang belum datang. artinya disegerakan dikubur, tapi ada keluarga yang belum. Itulah dia. Ini memang terkadang dalam kondisi-kondisi sedih seperti itu kita agak sulit untuk menjelaskan. Agak sulit menjelaskan. Justru dalam keadaan yang tidak seperti itu, seperti sekarang ini, mengedukasi ya, supaya kita fahamkan. Karena kalau sudah dalam kondisi seperti itu sulit loh. Pernah satu ketika, jadi dia itu sudah ngaji, tapi keluarganya tidak. Dia pesan kalau saya meninggal nanti maka kalianlah yang ngaji, yang menyelenggarakan. Maka penyelenggara ini diselenggarakannya dan itu tidak ada koordinasi dengan keluarga. Tapi kan nanti nggak ada nggak ada hal-hal yang aneh-aneh begitu kan? Tidak ada tahlilnya nanti di kuburan. Iya, orang-orang awam merasakan loh ini kok dikuburkan macam ayam. Habis dikuburkan pergi. Jadi salah seorang kakaknya atau adiknya berteriak, kalian kuburkan abangku seperti ayam. Semua masyarakat yang ikut tersulut ikhwah, dipukulin ini penyelenggaranya. Bahkan lari dari kampung. Kenapa? Gak pas dalam kondisi seperti itu kita bicara masalah itu. Kenapa? Orang lagi kalut, orang lagi sedih. Demikian ikhwah, orang lagi sedih. Kita bicara bid'ah di situ, astagfirullah, mau digila seorang. Nggak pada tempatnya itu. Jadi ikhwah, kalau memberikan edukasi yang benar itu sebelum itu semua. Kalau sudah terjadi ya gimana lagi ya, kita lebih banyak menyabarkan, sabar itulah lebih diutamakan. Allahu a'lam bishawab. Ustaz, bagaimana kiat agar niat dan hati bisa apa nih Bang? Melawan. Melakukan setiap hari kebaikan. Oh, bagaimana agar melakukan setiap hari kebaikan? Ini selesai sholat. Coba baca lagi. Ini apa saya yang udah rabun gimana ini? Iya, kebaikan ini setiap selesai sholat tahajud dengan baca Quran sebentar, kemudian lanjut main HP. Ya, baik. Jadi intinya pertanyaan ini adalah bagaimana caranya agar kita mensinambungkan, mengkontinukan gitulah kira-kira. Baca Quran setelah sholat tanpa terganggu dengan HP. Mungkin gitu yang dimaksud. Sebentar kemudian main HP. Ya pertama matikan HP-nya. Itu dulu lah. Ya. Pertama, jangan baca Quran dengan HP. Itu dulu. Kalau kita selalu tak sanggup untuk mengendalikan diri dengan melihat update status teman, kita baca dengan HP. Baru alif lam mim, ting 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 ting. Enak benar di makanannya. Tentu kan kita ingin menanggapi, di mana itu? Lupa, masih ada alif lam mim. Sudah pindah ke aplikasi lain, ke Facebook lah, ke TikTok lah, ke Instagram lah. Demikian ikhwah. Makanya minimal matikan datanya. Demikian. Jadi bukan saya katakan bahwasanya baca Quran pakai mushaf itu lebih utama ketimbang pakai HP. Enggak juga, sama. Karena ikhwah dahulu Rasulullah juga Quran ini kan juga dulu ditulang, di kayu, di daun. Hanya belakangan barulah dijadikan jadi buku. Jadi baca Quran di tulang sama seperti HP. Jadi artinya kalau sudah Quran itu ada tercantum di HP kita, di layar, di screen kita itu tercantum, hukumnya sudah sama seperti Al-Quran. Gak boleh dibawa masuk ke WC. Demikian. Ya sama seperti ketika kita membaca Quran di dedaunan waktu bagaimana belum dibukukan. Demikian ikhwah. Jadi bagaimana? Ya kita harus komitmen. Misalnya saya insya Allah saya berjanji, misal komitmen, setiap kali habis sholat saya baca, jangan banyak-banyak bu. Diawali jangan banyak, mungkin hanya setengah halaman. Nah itu aja dulu, setengah halaman. Pokoknya setengah halaman berapa lama kita baca bu? Setengah jam. Itu gimana bacanya? Nggak tamat Iqra tuh berarti kalau setengah jam. Mungkin 5 menit selesai ya, 5 menit udah tutup. Gak usah banyak-banyak.
Jangan bawakan emosional kita semangatnya. Saya baca. Jadi berapa Bu setiap habis sholat? Setengah juz. Oh, itu 2 hari aja itu. Jadi nggak usah banyak-banyak. Dikit-dikit aja, tapi dia continue. Itu lebih baik. Atau 2 baris, tapi itu lebih baik. 2 baris kali 5 sudah berapa baris Bu? 10 baris. Demikian. Sementara orang-orang baca setahun sekali belum tentu. Itulah dia ikhwah. Rahimanallahu yakum. Itu dia. Gak usah terlalu banyak, terlalu ekspektasi terlalu tinggi, gak usah. Dikit aja, tapi terus. Makanya Rasulullah katakan, ahabul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan itu adalah yang paling kontinu walaupun dia sedikit. Demikian. Ada lagi? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Nampaknya kena doubling Ibu. Semoga Ustadz keluarga diberi kesehatan. Amin. Dan juga yang datang ke majelis taklim semoga Allah beri keselamatan dan Amin. kesehatan. Ibu juga ya. Ustadz, Ya. saya mau bertanya. Tapi jangan nangis Bu. Ya, kan mau Ustadz, nangis. kalau jenazah yang banyak dosanya, waktu diangkat kerangganya itu terasa berat. Apakah itu benar Ustadz? Syukron Iya. Ustadz. Jazakallahu khairan. Jenazahnya gemuk apa enggak Bu? Kalau ketika dia hidup saja tingginya 150, beratnya 100 ke atas, ya jelas berat. Itu 3 karung loh itu. Demikian, 3 karung. Kan ada memang bapak-bapak, ibu-ibu ini memang dia apa ya, kalau sudah dia berusia gitu kan, mudah loh gemuknya. Bahkan ada yang mengatakan, Ustadz minum air putih aja dia bisa gemuk kalau dia nyaman keluarganya. Jangan kan gitu, lewat depan warung aja tambah sekilo. Gitulah saking kalau mak-mak ini nyaman ikhwah dengan keluarganya, lewat depan warung udah nggak makan pun dia sudah naik sekilo katanya. Begitu gitu katanya, Allahu alam. Itu mungkin apalah ya, hiperbolik lah ya. Tapi begitulah dia. Tapi perlu kita ketahui ya, menggendong makhluk yang masih hidup yang beratnya 60 kilo itu lebih ringan ketimbang menggendong beras 2 goni yang juga beratnya sama-sama 60 kilo. Dia akan lebih ringan. Makanya antum kalau punya istri yang beratnya 60 kilo itu masih bisa digendong belakang. Pernah Bu digendong suami Bu? Belum. Coba nanti tes di rumah. Ya. Di rumah. Udah. Itu lebih ringan. Itu 60 kilo Bu. Itu beras 1 karung yang besar itu 30 kilo, angkat 2. Sanggup? Antum sanggup angkat 2 karung? Sekarung yang 30 kilo aja keberatan, apalagi 2 karung. Tapi menggendong istri yang 60 kilo itu lebih ringan. Demikian, asalkan enggak dia minta duit setelah itu. Soal ringan. Demikian ikhwah. Jadi yang memang makhluk yang bernyawa itu lebih ringan Bu. Sama seperti misalnya bagi yang naik sepeda motor, bonceng istri yang beratnya sudah 80 kilo. Dengan meletakkan karung beras di belakang sepeda motornya, 2 karung besar. Yang juga mungkin hanya 60 kilo. Lebih berat mana? Beras. Kenapa? Kalau dia berupa manusia, dia miring, dia bisa menyeimbangkan diri. Karung beras dia miring, jatuh ya. Demikian, jatuh. Jadi bukan berarti dosanya kebanyakan, bukan. Memang begitu, ya. Kaidah alam gitu, formula alam tuh begitu. Jadi benda yang mati itu lebih berat ketimbang benda yang hidup. Demikian. Kita rasa tuh begitu. Padahal yang namanya berat itu kan memang tetap sama dia. Allahu a'lam bishawab. Jadi bukan dikarenakan dosa Bu ya. Ya, silakan Bu. Syukran Ustadz. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin bertanya Ustadz. Tunggu Bu, Ibu ini dulu. Ya, kan Bu. Ibu mati kafir. Ya. Ibunya masih hidup. Ya. Boleh nggak kita mendoakan orang tua yang kafir tapi belum meninggal ya? Boleh. Tapi doanya mohon kepada Allah agar diberi hidayah. Ya, agar diberi hidayah. Demikian. Kenapa demikian ikhwah?
Ya. Rasulullah juga ketika mengirim surat ke Heraklius, Assalamu ala manittaba'al huda. Selamat bagi orang yang mengikuti petunjuk. Jadi mohon kepada Allah untuk agar orang tua kita diberi petunjuk memeluk agama Islam, itu dibolehkan. Tapi kalau doanya adalah semoga Allah mengampuni dosanya, itu nggak akan bisa. Karena pengampunan dosa itu hanya diberikan kepada orang yang Muslim. Demikian. Jadi boleh doakan. Ya, boleh doakan. Tapi doanya itu minta agar Allah berikan hidayah. Gitu, Bu. Ya, Bu. Ya, ada lagi, Bu, silakan yang belakang. Mana dia yang tadi belakang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz. Tadi kan Pak Ustaz menjabarkan bahwa orang sudah wafat kan bisa mendengar ya Ustaz. Apa, Bu? Orang yang meninggal masih bisa mendengar. Masih bisa mendengar. Ya. Jadi kalau umpamanya orang-orang awam itu kan kalau umpamanya takziah selalu baca Yasin Ustaz. Ya. Tapi kalau pemahaman kita nih kan kalau takziah kan cuma kita mendoakan saja kan Ustaz. Karena orang mati sudah nggak bisa mendengar gitu kan. Jadi walaupun kita baca Quran pahalanya buat kita kan Ustaz, bukan buat yang meninggal gitu kan. Karena dia sudah nggak mendengar. Jadi gimana Ustaz? Kalau menurut Pak Ustaz masih bisa mendengar, dan kalau umpamanya pemahaman yang ini bilang kita kalau takziah nggak usah baca apa-apa karena dia nggak bisa mendengar Ustaz. Itu aja Ustaz. Sudah, Bu? Syukran Ustaz. Baik. Ikhwah azallahu wa iyyakum. Ada perbedaan para ulama tentang apakah yang sudah meninggal itu bisa mendengar mutlak ataukah tidak mendengar mutlak. Demikian ikhwah. Ya. Jadi ada 3 mazhab. Mendengar mutlak bisa, pokoknya semuanya bisa didengar. Keluarganya ngobrol juga dia dengar. Ada yang nggak bisa mendengar sama sekali mutlak. Ada yang ketiga, yaitu dia mendengar pada tempat-tempat yang mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang rajih itu yang ketiga. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan, melemparkan jenazah para pemimpin-pemimpin Quraisy setelah perang Badar, dimasukkan, dilemparkan ke sebuah sumur Badar, apa kata Rasulullah? Ya ma'syaral Quraisy, wahai orang Quraisy, inna qad wajadana ma wa'adana rabbuna haqqan fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Kami sudah dapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan kami. Apakah kalian sudah dapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan kalian kepada kalian? Umar mendengar. Ya Rasulullah, hal yasma'un? Ya Rasulullah, apakah mereka mendengar? Apa kata Rasulullah? Sungguh kamu tidak lebih bisa mendengar ketimbang mereka. Artinya mereka bisa mendengar. Namun para ulama ikhwah menyebutkan itu terkhusus Allah jadikan itu mayat mendengarkan apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kapan mayat itu mendengar? Yaitu di saat-saat yang memang diizinkan. Seperti kita sudah pergi mengantarkan jenazah, kemudian kita pulang, apa hadisnya? Mendengar suara sendal kan? Tapi kan nggak disebutkan, dia mendengar habis ini dia nggak mendengar pembicaraan. Dia hanya mendengar suara sendal. Demikian yang meninggalkan dia nggak ceritakan. Dia dengar ini pulang ini kita mau makan di mana, itu nggak didengarnya itu. Demikian nggak didengarnya. Demikian ikhwah. Demikian juga ya ketika kita mengucapkan salam didengar, ya didengar. Jadi Allahu alam bisawab, yang lebih rajih Allahu alam yaitu mendengar tapi bukan mutlak. Tapi ada tempat-tempat tertentu. Demikian. Makanya ada kan kaum muslimin yang datang ke kuburan, lantas dia karena ada masalah, dia curhat dengan bapaknya dan mamanya. Ma, susah sekali hidup saya ini, ma. Begitu. Curhat dia di kuburan mamanya. Apakah mendengar? Enggak mendengar. Jadi percuma. Jadi kan kasihan orang tua kita itu, sudah dia meninggal masih dibebani curhatan. Kan kasihan kan? Udahlah biarkan dia meninggal, kemudian didoakan agar dia mendapatkan keringanan azab kubur. Kalau dia kubur mendapatkan pahala ataupun dilepaskan dari azab kuburnya. Itu dia. Jadi nggak usah curhatan ke kuburan. Demikian ikhwah. Jadi karena ibu-ibu udah ada yang mulai berdiri mau pulang, maka kita akhirilah kajian kita ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dan memberikan kita keimanan dan persiapan kita dalam menghadapi dunia ataupun alam berikutnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
silahkan.